Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa imtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Alhamdulillah, Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa hadir dalam pembahasan kitab At-Tauhid Al-Khulasah Al-Asasiyah fil Masail Al-I'tiqadiyah. Sebelumnya, saya mohon maaf, sebetulnya saya lagi sakit ya, meriang, demam, flu gitu ya. Jadi saya mohon maaf, mungkin performa saya dalam mengajar pagi ini kurang begitu optimal, tapi insya Allah saya akan ikhtiar untuk memberikan yang terbaik. Lalu yang kedua, saya mohon izin kepada teman-teman, seumpama kelas hari ini lebih cepat daripada biasanya, apakah boleh? Nah, Ustaz tidak mengapa Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Baik, kita langsung mulai. Yang pertama Bapak Ibnu ya, seperti biasa baca Al-Faslu Ar-Rabi' sampai dengan eh, ah sampai halaman 40. Oh, sorry sorry sorry. Oh, bentar bentar. Sampai halaman 43. Kita kejar materi ya. Ya. Jadi Pak Ibnu baca satu pasal secara lengkap ya sampai dengan habis halaman 43. Pak Ibnu punya bukunya? Nah, Ustaz ada. Alhamdulillah. Tanggal Pak Ibnu baca. Bismillah. Al-Faslu Ar-Rabi' Al-Imanu Bir-Rusul. Tarjim Ustaz. Setiap satu jumlah langsung diterjemahkan. Nah, Ustaz. Hal ba'asallahu fi kulli amatin rasula wa ma ladi wa ma lada wa ma lada lai wa ma lada lailu ala ma وما الدليل على ما تقول. wa ma ad-dalilu ala ma takul. Naam. Laqad ba'atsallahu fi ترجمة kulli أولا. ترجمة أولا. bab 4 iman kepada Rasul. Eh, hal ba'atsallah. Apakah Apakah, apakah Tuhan mengirimkan utusan kuli utusan di kulli umatin pada setiap umat pada setiap umat seorang rasul kepada apakah Allah menurunkan kepada setiap umat seorang mengutus. rasul. Wama apa bukti yang dikatakan Ba'atha ba'atha bermakna mengutus. mengutus? Apakah Allah mengutus ke setiap umat seorang rasul?
Apa dalilnya? Apa buktinya? Apa bukti yang dikatakannya? Apa dalil atas ucapan kamu tersebut? Nah, apa dalil atas ucapan tersebut? Benar, kan? Eh, Allah telah mengirimkan rasul ke setiap umatnya. Dalil eh, oh, ini belum saya baca. Naam, laqad Laqad ba'asa fi kulli sungguh Allah telah mengutus. Laqad itu sungguh. Sungguh oh, telah. sungguh Allah telah mengirimkan seorang rasul kepada setiap umat berdasar firman Allah perkataan. Berdasarkan firman Allah, walaqad ba'asna fi kulli ummatin wa rasul. Sesungguhnya kami telah mengutus mengutusnya ke setiap umat di Ba'atsna kulli. itu eh, kami telah mengutus. Kami kan jalan lain belakangnya. Nah, iya. Mobil Wa, nar. sesungguhnya kami telah mengutus ke setiap bangsa seorang rasul. Limaza ba'asallahu fi kulli ummatin rasulah wa ma eh, ad-dalil ala ma taqul. Mengapa Tuhan mengirimkan utusan ke setiap bangsa? Demi anak diterjemahkan Allah saja. Mengapa Allah mengutus? Mengapa Allah mengutus rasul ke setiap umat dan apa dalilnya? Apa dalil yang mengatakannya? Uh, wa ma dalilu? Apa dalil ala atas ma taqul yang engkau ucapkan? Apa dalil ala atas apa yang kamu ucapkan? Ba'asallahu fi kulli ummatin rasulah liya'mara li, liya'amra ummat Liya ma'ro. liya Ma'ro. liya'mara ummat Ummatahu ummatahu ba'a bi'ibadatillahi bi ibadati tillahi wahdah wahdahu. wahdahu wa yanha wa yanha Hum hum an syirki wal kufri wa daliluhu qauluhu ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu wajtanibu taghut. Itu maksudnya mengapa. Naam. Allah Naam. mengutus Naam. Allah mengutus fi kulli umat. Mengutus ke setiap umat Rasul ya, untuk ya memerintahkan betul liya memerintahkan umatnya untuk menyembah Allah saja. Wa yanha. Eh, dan melarang mereka ansyirki eh, melarang mereka dari kemusyrikan dan kekafiran. kekufuran. Kekufur- Kesyirikan wal kufur dan kekufuran. Wadalilu. Dan apa dalil yang atas yang dikatakan apa dalilnya wala dan sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul ke setiap umat. Aduh, Untuk untuk
atau menyeru boleh, beribadahlah kepada Allah. Untuk menyeru kepada Ya, setiap umat ya untuk beribadahlah beribadahlah kepada Allah. kepada Allah dan Ah, jauhilah At-Taghut. orang-orang yang zalim. Ya, At-Taghut itu sesembahan, Nah, nah, Ustaz. sesembahan selain Allah. Taghut. Menyembahlah kepada Allah dan jauhilah sesembahan. Sebut saja Nah, Taghut nggak apa. Ya, jauhilah oh, Taghut. jauhilah tauhid. Nah, Ustaz. Saya jelaskan dulu sedikit ya. Taghut, menurut para ulama, di antaranya menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di antara Taghut adalah orang-orang yang manusia biasa yang dia memang ridho untuk dipuja-puja pada eh, pada level ketuhanan, ya, itu Taghut. Dan di sepeser ada ya, bahkan di India juga ada itu ya, orang-orang yang dikotoskan sampai pada tingkat eh, ketuhanan ya, itu Taghut. Dan termasuk di antara Taghut adalah eh, para jin yang dia ridho untuk disembah. Ya, ada pun hamba-hamba Allah yang saleh seperti Nabi Isa alaihi salam, Nabi Uzair alaihi salam, mereka bukan Taghut. Kenapa mereka bukan Taghut? Karena mereka memang disembah, tapi mereka tidak ridho untuk menjadi sesembahan. Makanya Allah jelaskan di dalam Al-Quran, ya, kisah ketika di hari kiamat kelak tentang Nabi Isa alaihissalam berlepas diri dari orang-orang Nasrani, ya, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengajak umatnya untuk menyembah dirinya dan ibunya. Itu pokoknya orang-orang soleh yang disembah, tapi dia memang tidak ridho untuk disembah, bukan taubat. Di antara bentuk taubat juga adalah jimat. Jimat itu juga taubat. Uh, para dukun itu juga taubat. Jadi pembahasannya lebih mendalam. Baik, tuasil Pak Ibnu. Nah, Ustaz. Ma imanu bi rusul, apa iman kepada rasul? Al imanu bi rusul at-tusadiqu bi risalalatihim wal iqraru bi nubuwatihim wa annahum sadiquna fima akhbaru bihi anillah wa qad ballagu risalati wa amalu ma amaru bihi wa tarku ma nahau anhu. Iman kepada Rasul adalah eh, mengimani. Ya, terus aku Lala, at-tasdiq maknanya adalah membenarkan. membenarkan risalatihim dan mengimani membenarkan risalah mereka dan mengakui kenabian mereka. Wa anhum dan annahum mereka sadiqun. Oh, mereka Dan bahwasanya mereka ini para rasul adalah jujur atas apa? Fima akhbaru, atas segala hal yang mereka kabarkan tentang disampaikan. Allah. Nah, Ustaz. Wa qad bala- dan mereka menyampaikan
walaqad balaghu risalah. Dan menyampaikan risalah dan melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Baik, Mumtaz, mungkin gitu dicukupkan dulu Pak Ibu. Kita kasih kesempatan yang lain dulu ya. Nah, Ustaz. Berikutnya Nah, Pak Budi. Assalamualaikum Pak Budi. Halo Pak Budi. Waalaikumsalam. Baik. Antum baca Nah, dari Mafarku halaman 39 ya, paling bawah. Mafarku bainal Nabi wa Rasul sampai dengan selesai. Halaman 43. Ya, Fadol. nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Mal farqu bainan nabiyyi war rasul? Apa perbedaan antara nabi dan rasul? Al farqu bainan nabiyyi war rasuli huwa anna rasula uhiya ilahi bi syar'in wa umira bi tablighi. Perbedaan antara nabi dan rasul adalah sesungguhnya rasul diutus diberi wahyu padanya dengan syariat-syariat dan perintah untuk menyampaikannya. Wa bu'itsu fi qaumi kuffar, dan mereka diutus untuk kaum-kaum yang mengingkari, kaum kafir. Wa da'awhum ila tauhidillahi wa ibadatihi wahdah, dan mereka mendakwahkan kepada tauhid, mengesahkan Allah dan penyembahannya hanya kepadanya semata. Wa aman nabi, dan sesungguhnya nabi, fa innahu uhya ilahi, telah diberi wahyu padanya bisyar'in, dengan syariat-syariat, walam yu'mar bitablighi, dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Waqad yub'atsu fi qaumi mu'minina bisyara'i'a sabiqatin ka'an biya'i bani Israel. Dan terkadang diutus kepada kaum mukmin dengan syariat-syariatnya yang terdahulu, sebagaimana nabi-nabi Bani Israel. Fakulu rasulin nabiyun, dan setiap rasul adalah seorang nabi. Walaysa kullu nabiyun rasulan, dan setiap nabi belum dikatakan rasul. Yakfi, Ustaz? Yakfi. Temanya ingin memberikan sedikit pandangan dulu. Sebetulnya definisi atau perbedaan antara Nabi dan Rasul yang diberi oleh mu'alif, anak kurang sependapat ya, wallahu ta'ala alam. Karena begini, bagaimana mungkin seorang Nabi tidak menyampaikan syariat Allah Jalla fi'ula. Makanya sebetulnya bertolak belakang dengan sifat seorang Nabi. Allah Ta'ala alam, ar-rajih yang Anda lihat dan yang Anda lebih condong kepadanya adalah perbedaan yang signifikan antara Nabi dan Rasul, yaitu Rasul dia diberikan syariat baru. Rasul diberikan syariat baru. Aman Nabi, adapun Nabi, mereka tidak diberikan syariat yang baru. Mereka menggunakan syariat Nabi Rasul sebelumnya. Makanya di kalangan Bani Israel, ya, seperti misalnya Nabi Musa alaihissalam, beliau adalah Rasul.
dengan syariat pada Taurat. Nah, nabi setelahnya adalah siapa? Nama nabi setelah Nabi Musa? Saya tahu, masa saudara kandung sama Nabi Musa. Harun, Ustaz. Sahih, mumtaz. Nabi Harun. Harun. Harun alaihissalam nabi. Ketika Nabi Musa pergi ke lembah untuk menerima wahyu, bukankah Nabi Harun alaihissalam mendakwahkan kaumnya, ya, ketika kaumnya menyembah kepada patung berhala sapi, patung emas. Kemudian banyak nabi-nabi setelahnya lagi. Ya, jadi Allah taala alam, pendapat yang saya lebih condong adalah antara nabi sama rasul pembedanya hanya masalah syariat. Kalau rasul itu punya memang membawa syariat yang baru, sebagaimana Nabi Isa menghapus beberapa syariat Nabi Musa. Ya, Injil yang menghapus beberapa syariat yang ada pada Taurat. Hanya harus disesuaikan dengan zaman. Nah, kemudian Al-Quran menghapus beberapa syariat yang kepada Injil. Wallahu ta'ala alam. Itu hasil Pak Budi. Nah, Ustaz. Ma'adamul anbiya'i war rasul. Afan. Ma'adadul anbiya'i war rasul. Berapa jumlah para nabi dan rasul? Al-anbiya'u war rasulu adaduhum katsirun la ya'lumuhu bidhabti illallahu liqaulihi ta'ala walaqad arsalna rasulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Nabi dan para rasul jumlahnya banyak sekali. Kita tidak diketahuinya dengan pasti kecuali Allah Ta'ala. Karena firman Allah Ta'ala, walaqad arsalna. Sungguh kami utus para rasul dari sebelummu minhum man qasasna. Di antara mereka qasasna alaika. Telah diceritakan, Ustaz, ya. Telah dikisahkan. Man lam. Dan antara para rasul itu ada yang belum kami kisahkan. Minhum man qasasna alaika. Ada di antara para rasul itu ada yang kami kisahkan padamu, dan di antara mereka belum tidak dikisahkan kepadamu. Kata Ustaz. Tukar, ulangi lagi. Ulang jelas tadi. Nah, Ustaz. Dan sungguh kami utus rasul-rasul dari sebelummu, di antara mereka ada yang kami kisahkan padamu dan di antara mereka belum kami kisahkan padamu atau Sahih. tidak kami kisahkan padamu. Sahih. Nah, Ustaz. Wasil. Wa qala Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Itu ada orang jual bakso ya? Abdullah bin Baz rahimahullah. Nah, Ustaz ada di rumahnya. Lam yathbut fi adadir rusuli wal anbiya'i hadisun sahihun. Wa yurwa anna rasula 300 wa bid'ata asyara wal anbiya'a
mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Walakinnal haditha laysa bitabit bal huwa dha'ifun. Lakinnal anbiya'a kathirun wa rusula ahassu wa aqallu. Telah berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, belum tetap jumlah-jumlah para rasul dan para nabi di dalam hadis yang sahih. Dan telah diceritakan, telah diriwayatkan sesungguhnya rasul-rasul itu ada 310 ya Ustaz. 300 dan belasan. 300 Oh. belasan. Karena wabid'ah itu makanya kalau kita tuh kayak ini kayak belasan gitu. Belasan puluhan ya, ada an-annya. Ya, sesungguhnya para rasul ada 300 belasan. Ya, betul. Di hadis yang lain bahkan lebih spesifik ya, menyebutkan 313. Wallahu ta'ala Nah. alam. Dan para nabi ada 1.200. Khata. 100. Oh, nah. 124.000. 124.000. Itu bakso bolak-balik apa ada intel itu ya? Apa polisi jangan-jangan? Nah, Ustaz, di perumahan Ana setiap pagi seperti itu. Oh, bukan intel ya? Oh, bolak-balik mulu. Itu hasil. Nah, memang ini gang Ustaz, gang buntut jadi bolak. Wasil Ustaz, nah? Itu hasil. Tetapi hadis tersebut tidak kuat, tetapi dhaif. Tetapi jumlah para nabi tersebut banyak sekali dan para rasul pun ahassu, lebih khusus dan lebih sedikit dari jumlah para nabi. Wal madhkuru min asma'ihim fil Qur'ani khamsata wa ashruna rasulan wa nabiyan. Hamsatu wa ishrun. Khamsatu wa ashruna rasulan wa nabiyan. Dan telah disebutkan dari nama-nama mereka di dalam Al-Quran ada 25 para rasul dan nabi dan rasul. Wahum di antara mereka Abul Bashri Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Syuaib, Ayub, Zulkifli, Harun, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasah, Yunus, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasil Ustaz. Wasil. Hal faddalallahu ba'dal anbiya'i war rusuli ala ba'd. Apakah Allah memberi keutamaan sebagian para nabi dan para rasul atas sebagiannya? Naam. Allah subhanahu wa ta'ala ba'dal anbiya'i war rasuli ala ba'din. Ya, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memberi keutamaan sebagian para nabi dan para rasul atau bagian mereka. Faqala ta'ala, telah difirmankan Allah Ta'ala, tilkar rasulu faddalna ba'dahum ala ba'd.
para rasul itu kami berikan keutamaan sebagian mereka atas sebagiannya. Man awalul anbiya'i wa man akhiruhum. Siapa nabi pertama dan siapa para nabi pertama dan yang nabi yang mengakhiri ya. terakhir. Oh, dan siapa yang mengakhirinya? Nah, Ustaz. Awalul anbiya'i Adam alaihissalam wa akhiruhum nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi khataman nabiyyin. Nabi yang pertama adalah Adam alaihissalam dan yang mengakhiri para nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, bukanlah Muhammad bapak dari seorang di antara kalian, akan tetapi Rasul Allah dan khatamin nabiin, nabi yang terakhir. Nah, yakfi. Ayat ini sebetulnya berkaitan dengan persoalan angkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah Jalla fi'ula ya memberikan penegasan bahwasanya angkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah anak beliau. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ma'ruf ya, beliau penutup para nabi. Maka sungguh lucu dan ajaib, ada nabi namanya Acep, ada nabi namanya Asep, ada nabi namanya siapa lagi? Sutimin. Ya. Nabi kok Asep namanya gitu ya. Nah, dan yang menakjubkan ya apa? Yang menakjubkan adalah banyak orang percaya. Banyak orang percaya. Saya jadi teringat hadis tentang Dajjal, ya, bahwasanya ya ketika menjelang mau hari kiamat, ya Dajjal ya dia mengaku sebagai siapa? Isa al-Masih. Dan itu banyak orang percaya. Banyak orang percaya. Dan apa namanya itu Dajjal. Adapun para nabi palsu itu bukan Dajjal yang besar, tapi Dajjal kecil. Berikutnya lanjut Bapak Willy Abu Ishak. Pak Willy, silakan Pak Willy. Waman awwalu rasul. Waman awwalur rasuli wama dalilu ala ma taqulu. Dan siapa rasul yang pertama dan apa dalilnya pada yang kau katakan. Awalur rusuli Nuhun alaihi salamu wa akhiru wa Rasul pertama adalah Nuh alaihi salam dan yang mengakhir mereka adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilu qauluhu, dan dalilnya inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'di. Dan sesungguhnya kami mewahyukan kepada mereka seperti kami mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sebelumnya. Fahaditsus syafa'ati haitsu yaqulu Adamu itu Nuhan fa innahu awlu rasulullahu ila ahli awwalu rasul.
ila awal yang mana Ustaz? Fa innahu awwalu rasulin itu Nuhan fa innahu Oh iya. awwalu rasulin. Itu Nuhan fa innahu awwalu rasulin ba'atsallahu ila ahlil ardh. Ini awal Ustaz. Ya awalu itu salah dalam penulisan itu. Nah, Ustaz. Dan hadis syafa'ah di mana Nabi Adam berkata, itu Nuhan, datangilah Nabi Nuh, sesungguhnya dia Rasul yang pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi. Manhum ulul azmi wa man afdalu minhum, dan siapa mereka yang termasuk ulul azmi dan apa keutamaan mereka. Ulul azmi khamsah, ulul azmi ada 5. Yang pertama al-awwalu Muhammadun, ats-tsaniya Nuhun, ats-tsalits Ibrahim, ar-rabi Musa, al-khamis Isa. Salawatullahi wassalamuhu alaihim ajma'in. Ulul azmi ada 5. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Nuh, dan yang ketiga Nabi Ibrahim, yang keempat Nabi Musa, dan yang kelima Nabi Isa. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin aw Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Wa idh akhadna, dan apabila kami Dan ketika kami mengambil ya janji dari para rasul, para nabi, perjanjian, dan ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, mitsaqahum, wa minka, dari engkau ini maksudnya Rasulullah ya, wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa, dari kamu Nabi Muhammad, dan dari Nuh dan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa dan Nabi dan anaknya Maryam, dan kami mengambil perjanjian yang kuat, dari mereka, perjanjian yang kuat, dan kami mengambil perjanjian dari mereka, mitsaqan ghalidha apa Ustaz? Perjanjian yang kuat, dan kami mengambil dari mereka perjanjian yang kuat. Wa qala ta'ala, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahimu wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi, dan disyariatkan kepada kalian dari agama yang diwasiatkan kepadanya Nuh, oleh Nuh, dan yang kami berikan wahyu kepadanya, dan apa yang kami berikan wahyu kepadamu, dan apa yang kami wasiatkan dengannya Ibrahim, Musa, Isa, dan aqimu, untuk menegakkan agama dan jangan berpecah belah. Dan aku tegakkan agama dan tidak berpecah belah di dalamnya. Wa afdaluhum nabiyyuna Muhammadun ibnu Abdillah khatamul anbiya'i wal mursalina wa rasulu rabbil alamin. Dan keutamaan mereka, nabi-nabi kami, Muhammad ibnu Abdillah adalah penutup para nabi dan
wal Kepada mursalin, Rasul dan penutup para nabi dan penutup para rasul, dan utusan dan pemilik alam semesta. rasul dan utusan Tuhan semesta. Allah Ta'ala, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum, dan bersabarlah seperti sabarnya para ulul azmi dari rasul-rasul, dan janganlah tastajil itu lemah apa Astagfirullah itu terburu-buru, tergesa-gesa. tergesa-gesa, janganlah tergesa-gesa kepada mereka. Maksudnya itu bersabarlah, karena para nabi ulul azmi itu dulu mereka bersabar, gak terburu-buru, gak tergesa-gesa dalam mendoakan laknat dan seterusnya. Ulul azmi ay zawu syiddati sabari wal jiddi fi sabilid da'wati. Ulul azmi adalah yang memiliki syiddah sabri. Syiddah kuat ya Ustaz. Ya, syiddat Memiliki kesabaran yang kuat, memiliki kesabaran yang kuat dan kesungguhan dalam jalan dakwah. Sebentar saya catat dulu Pak. Kesungguhan. Ma thamaratul imani bir rusuli. Dan apa thamarat? Lupa lagi. buah. Sabar itu buah. Iya, apa nih? Dan Buah. apa buah dari iman kepada Rasul? Thamaratul imani bir rusuli katsiratun minha. Buah dari beriman kepada Rasul banyak sekali, dan diantaranya adalah al-awwalu ilmu bi rahmatillahi ta'ala wa inayatihi bi ibadihi haitsu arsala ilaihim ar-rusula liyahduhum ila siratillahi ta'ala. Ilmu apa anda sebentar Sa? Ilmu dengan rahmat Allah Ta'ala dan kata ilmu bahwasanya Allah, ilmu terhadap kasih sayang Allah, ilmu terhadap atau pengetahuan atas kasih sayang Allah dan kepedulian Allah kepada hambanya. Wa inayat itu kepedulian. Ilmu terhadap kasih sayang Allah dan kepedulian Allah kepada hamba-hambanya. Dan kepedulian Allah kepada hambanya. Yang mana? Haifu itu yang mana? Haifu itu maknanya yang mana? Yang mana? Arsala ilaihim. Allah mengutus. Di mana Allah mengutus pada mereka utusan yang liyahduhum, yang memberi petunjuk kepada mereka pada jalan Allah Ta'ala. Sahih. Atsani syukruhu ta'ala ala hadhihin ni'matil kubra. Bersyukur kepadanya, pada Allah Ta'ala, pada nikmat yang besar ini. Asalith mahabbatur rusuli alaihi mussalatu wassalamu wa ta'zimuhum wassana'u alaihim bima yaliqu bihim li'annahum rusulullahi ta'ala. Yang ketiga, cinta kepada Rasul cinta kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam dan wa ta'zimuhum, dan mengagungkan mereka. Wassana'u apa Ustaz? Memuji. Dan memuji mereka dengan yaliqu bihim. Pantas. Dan memuji mereka dengan
pantas, yang dipuji karena apa yang pantas atas mereka. dan memuji mereka dengan apa yang pantas terhadap mereka, karena mereka adalah utusan-utusan Allah Ta'ala. Ya, bisa mumtaz ya. Ini saya kasih tambahan sedikit. Gak boleh kita memuji para nabi melebihi kapasitasnya. Di antara bentuk salawat itu yang beredar di masyarakat itu memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai zat yang bisa mencegah mudarat. Ya, maklum ya, salawat yang saya maksud itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena satu-satunya zat yang bisa mendatangkan mudarat dan mencegah mudarat hanyalah Allah Jalla fi'ala. Jadi pokoknya memuji Rasul itu harus ya sesuai kadarnya. Baik, teman-teman, mungkin sekian yang bisa kita pelajari bersama. Saya mohon maaf, tubuh saya semakin menggigil ya, meriang. Tolong dikerjakan tajribatnya. Ya, insya Allah kita berjumpa lagi pada pekan depan. Dan jangan lupa juga dikerjakan latihan pekan ketiga. Jazakumullah khairan atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah, Khairan, Ustaz. Ustaz. Sadaqallahu.